Pandemi COVID-19 belum usai. Walaupun sudah memasuki masa adaptasi kebiasaan baru, kita tidak boleh lengah. Tetap disiplin 5M. Memakai masker, menjaga jarak, rajin mencuci tangan menggunakan sabun, jauhi kerumunan, kurangi mobilitas. Jangan lupa, rajinlah berolahraga. Jika terjadi keluhan, segera periksakan diri ke dokter. Yuk kita solid bergotong royong memutus rantai penularan COVID-19 dengan cara melindungi diri sendiri dan orang lain di sekitar kita. Shalom, selamat pagi Jemaat BBC yang dikasihi Tuhan. Shalom. Saya yakin dan percaya pagi hari ini penuh dengan sukacitanya Allah. Dan saya mengajak jemaat untuk mempersiapkan hati. Kita akan memuji menyembah Dia pagi hari ini. Karena hanya Dia salah satu-satunya yang layak untuk disembah. Glory haleluya Yesus Tuhan. Terpuji namamu Bapa. Terpuji namamu Yesus. Semesta melukis
bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan. Tuhan Allah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan segala isinya. Dia Allah yang memelihara janji, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, bahkan kasih setianya untuk selama-lamanya. Turunlah atas saudara-saudara sekalian, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba, gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Masuklah ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Sungguh kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, hanya oleh karena anugerah-Mu kami bisa beribadah secara online, dan kami tahu Engkau berkarya di dalam setiap ibadah kami. Kami mendoakan untuk seluruh umat-Mu, seluruh jemaat-Mu yang mengikuti ibadah ini, dimanapun mereka berada. Oh Tuhan, Engkau sudah melimpahkan berkat kekuatan kepadanya. Kami menyerahkan ibadah online kami dalam genggaman tangan Tuhan. Siapapun yang mengikutinya, sesungguhnya mereka dilimpahi oleh berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga, menyerahkan pelayan-pelayan-Mu. Mereka telah bertekad, bersepakat untuk mempersembahkan dirinya, melayani Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap akal budi, dan dengan seluruh kekuatan mereka. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Ibadah kami sampai pada akhirnya kami serahkan di dalam kasih Tuhan, di dalam satu nama yang berkuasa, nama yang ajaib, nama yang berotoritas atas hidup kami, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Glory, haleluya. Shalom. 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 Seberapa banyak pagi hari ini yang siap untuk memuji Tuhan? Sebab Yesus, kau dasar yang teguh. Wow. Yesus, kau dasar yang teguh.
cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Sekali lagi katakan, kasih setiamu tak pergi dariku. Terima kasih Tuhan, kami ada saat ini oleh karena kasih setiamu. Glory, haleluya, haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Terpuji namamu Bapa. Dan kembali keluarga BBC pagi hari ini kembali datang Tuhan, karena kami rindu hadirat-Mu lebih sungguh. Kami mengucap syukur untuk kehadiran Tuhan di tengah-tengah ibadah kami pagi ini. Kami mengucap syukur untuk urapan yang baru. Kami mengucap syukur Tuhan karena Kau tambah-tambahkan gairah untuk kami sebentar mendengarkan firman-Mu. Dan inilah pujian kami untuk Engkau Yesus. Kami menyerahkan keluarga kami lebih sungguh. Yesus. Glory. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehari, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Katakan sekali lagi, kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehari, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Yesus, terima kasih Bapa. Kami datang di hadirat-Mu, katakan dengan syukur, dalam satu kasih Yesus, dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi
Shalom jemaat Gereja Isa Al-Masih Parmindo yang dikasihi Tuhan. Akhirnya kita hanya bisa berjumpa lewat virtual seperti sekarang ini, ya, karena selama 3 minggu ini di negara kita sedang menerapkan PPKM, ya, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Tapi saya berharap sekalipun kita hanya berjumpa secara virtual, tapi tidak mengurangi sukacita dan berkat Tuhan yang dilimpahkan dalam hidup kita, ya. Mari sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan masuk di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur. Sekalipun saat ini Tuhan kami dalam segala keterbatasan. Tetapi Tuhan kami percaya firman-Mu tidak terbatas. Engkau tidak terbatas dalam memberkati setiap anak-anak Tuhan yang setia, yang selalu berharap kepada Tuhan. Demikian juga pada ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Sekalipun kami hanya bisa berjumpa secara virtual, tetapi biarlah kiranya melalui teknologi ini kami berdoa supaya pesan Tuhan kepada jemaat-Mu itu dapat disampaikan dengan baik. Engkau urapi hamba-Mu yang menyampaikan dan seluruh Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang mendengarkannya. Supaya kami sama-sama diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Dimanapun kami berada, apapun yang kami sedang lakukan saat ini, apapun yang kami pakai saat ini untuk mendengarkan firman Tuhan, kami berdoa Tuhan, biar Tuhan mengurapi alat-alat gadget yang kami pakai ini, supaya kami dapat mendengar, dapat menikmati sukacita lewat kebenaran firman Tuhan ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, tema Gereja Isa Al-Masih Parmindo pada minggu ini adalah dasar dalam keluarga Kristen. Ya, kalau Bapak Ibu lihat gambar yang ada di PowerPoint ini, maka di sini ada gambar payung. Ya, dan payung itu sudah ada poin-poinnya, ya, dikatakan paling atas kalau kita dalam keluarga, sebuah keluarga kita benar-benar mau menikmati keamanan, perlindungan Tuhan, maka jadikanlah hierarki ini menjadi hierarki dalam keluarga Kristen, ya. Paling atas itu adalah Tuhan yang akan menolong suami, ya. Suami berfungsi untuk memprotek keluarganya, ya, melindungi keluarganya, memimpin keluarganya, dan mencukupi keluarganya. Sedangkan istri itu dia memberikan rasa aman, ya, kemudian dia mengajar dan juga mengasuh anak-anaknya. Sebagai anak-anak, maka dia harus cinta kepada orang tuanya, mengasihi orang tuanya, dan juga obey atau taat kepada orang tuanya, ya. Nah, apa sih perintah Tuhan kepada suami? Di dalam Efesus 5 ayat 25 itu dikatakan, "Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya." Apa makna mengasihi istri bagi seorang suami? Makna mengasihi istri bagi seorang suami adalah dia harus mengasihi tanpa syarat. Apapun yang menjadi kebiasaan, baik itu buruk maupun baik, dia harus bisa mengasihi tanpa syarat. Lalu kemudian makna mengasihi istri juga seorang suami dia harus rela berkorban, ya, tidak egois, dan dia harus bisa menjadi pemimpin rohani bagi keluarganya serta memenuhi kebutuhan emosionalnya, ya, karena seorang pria itu secara karakter, ya, secara memang dari sananya itu berbeda dengan seorang wanita, ya. Maka apa perintah Tuhan kepada suami? Hai suami, kasihilah istrimu. Standarnya apa? Standarnya adalah sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Tuhan mengasihi jemaat itu tidak pernah ada syaratnya. Dia mengasihi kita itu tanpa syarat. Dia rela berkorban sampai menyerahkan nyawanya. Itulah Tuhan kita. Demikian juga Tuhan mengasihi jemaat. Itu menjadi gambaran bagaimana seorang suami seharusnya mengasihi istrinya.
Ya. Nah, mengapa pria itu gagal jadi kepala? Pria gagal jadi kepala ketika dia bersifat kekanak-kanakan. Ya. Bapak Ibu dan saudara sekalian, ya, yang sudah menjadi suami, ada suami-suami ya yang setelah menikah itu masih bersifat kekanak-kanakan. Ya. Dia masih berpikir dia anak dari papa mamanya, terutama anak mama. Ya, sehingga apa yang dia lakukan itu seringkali dia pengen istrinya tuh seperti mamahnya gitu. Ya, terlalu kekanak-kanakan gitu. Menuntut istrinya seperti mamahnya memperlakukan dia. Nah, pada saat itulah seorang suami dia gagal jadi kepala. Ya, karena istri bukan mamahnya. Yang kedua, kenapa pria gagal jadi kepala? Karena dia tidak bertanggung jawab. Ada suami-suami ya yang menyerahkan tanggung jawab keluarganya itu kepada istrinya. Karena mungkin istrinya lebih pandai dari dia, lebih pintar cari uang, ya. Nah, dia ngapain? Dia lebih banyak pasif di rumah. Dia lebih banyak untuk malah mengasuh anak. Nah, satu peran yang terbalik tentunya, ya. Lalu yang ketiga, kenapa pria gagal jadi kepala? Karena dia kurang bisa mengatasi konflik. Setiap kali konflik, maka istrinya yang harus menyelesaikan. Orang lain yang harus menyelesaikan. Pada saat itulah pria gagal jadi kepala. Dan pria gagal jadi kepala. Kenapa? Karena dia kurang ulet. Dia gampang menyerah. Ya, apalagi dalam masa-masa pandemi seperti sekarang ini. Dibutuhkan seorang pria, dibutuhkan seorang suami yang sungguh-sungguh dapat menjadi seorang kepala keluarga yang dapat berfungsi dengan baik. Lalu kemudian kalau tadi perintah Tuhan kepada suami, sekarang perintah Tuhan kepada istrinya. Ya. Apa perintah Tuhan kepada istri? Efesus 5 ayat 22 dan 23 dikatakan, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Ya. Apa makna tunduk kepada suami bagi seorang istri? Yang pertama adalah dia harus bisa menghargai kepemimpinan suaminya sebagai kepala keluarga. Yang kedua, dia harus bisa tunduk dengan benar. Tapi bukan berarti tunduk asal tunduk. Tunduk dengan benar itu standarnya adalah tidak melanggar perintah Tuhan. Jadi kalau suamimu menyuruh kamu ya berjudi, menyuruh kamu menipu. Nah, itu sebagai istri kita tidak wajib untuk mematuhi apa yang dia inginkan. Ya, tapi kita tetap harus menghormati dia. Jadi tunduk itu bukan asal-asalan tunduk, ya. Kemudian apa makna tunduk bagi suami? Tunduk seorang istri itu harus disertai dengan sukacita dan sukarela. Bukan karena terpaksa. Ya. Dan seorang istri yang tunduk kepada suami, maka dia harus bisa berfungsi menjadi seorang penolong. Tadi firman Tuhan katakan, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Jadi baik antara suami maupun istri, ya, ketika kita menjalankan perintah Tuhan ini, maka role modelnya itu adalah seperti Tuhan mengasihi jemaatnya. Seperti itulah suami mengasihi istri dan istri tunduk kepada suami. Ya, dikatakan seperti kita ini tunduk kepada Tuhan. Dan Bapak Ibu dan saudara sekalian, ya, ayat-ayat ini bukan pilihan. Ayat-ayat ini merupakan satu perintah yang harus dijalankan. Bukan pilihan, kamu mau tunduk boleh, enggak juga enggak apa-apa. Kamu mau mengasihi boleh, enggak juga enggak apa-apa. Enggak. Ya, Efesus 5 ya, ayat 22 sampai 25 bahkan sampai selesai itu bicara tentang satu perintah. Dan namanya perintah itu harus
dijalankan. Nah, mengapa istri gagal jadi penolong? Kalau tadi kenapa suami gagal jadi kepala, kenapa istri gagal jadi penolong? Yang pertama itu karena pola asuh yang salah. Ya, ada istri-istri yang melihat, ya, mungkin latar belakang keluarganya, ibunya terlalu dominan kepada suaminya. Ya, jadi dia melihat figur mama yang sangat dominan terhadap papanya. Tanpa sadar, pola asuh itu, ya, itu menurun kepada anaknya. Tanpa sadar, apa yang dia lihat dari mamahnya kepada papanya itu terekam. Dan waktu dia masuk dalam sebuah pernikahan, maka pola itu yang dia jalankan. Ya, karena dia melihat, oh ternyata papanya nurut nih. Ketika mamahnya menjalankan satu fungsi yang dominan, ya, mau menang sendiri. Oh ternyata papanya nurut. Wah, saya harus seperti itu juga terhadap suami saya. Nah, pada saat itulah istri gagal jadi seorang penolong. Lalu kemudian mengapa istri gagal jadi penolong? Mungkin ada trauma. Mungkin waktu dia remaja, ya, waktu dia pacaran, dia pernah dilecehkan oleh pria. Sehingga ada satu keinginan di dalam hatinya untuk dia balas. Saya nggak mau diperlakukan seperti itu. Maka dia ambil alih kepemimpinan suaminya. Dan pada saat itulah dia tidak berfungsi menjadi seorang penolong. Ya. Atau juga, ya, satu kesombongan. Merasa mungkin dia latar belakangnya lebih kaya dari suaminya. Dia lebih pandai. Ya, dia lebih pintar cari uang. Sehingga dia meremehkan suaminya. Pada saat itulah dia gagal jadi seorang penolong. Ya. Atau juga dia memang tidak ngerti apa artinya penolong. Banyak wanita menganggap penolong itu sama dengan pembantu. Padahal kalau kita mengerti arti kata penolong, itu sungguh-sungguh satu hal yang diberikan Tuhan itu khusus kepada wanita. Ya. Penolong di dalam bahasa aslinya itu Ezer. Dalam kitab Kejadian itu Tuhan berkata, aku akan menjadikan seorang penolong. Ya, apa arti penolong di sini? Bukan pembantu. Pembantu dia kerja digaji. Penolong itu nggak pernah digaji. Tapi penolong itu adalah hatinya Tuhan sendiri. Dan itu diberikan khusus hanya kepada wanita. Hati Tuhan yang seperti apa? Hati Tuhan yang menolong umatnya. Tuhan menolong umatnya tanpa pamrih. Tuhan menolong umatnya tidak pernah hitung-hitungan. Tuhan menolong umatnya setiap saat. Seperti itulah hati penolong yang diberikan kepada seorang wanita. Ya. Nah, di dalam Efesus 5 ayat 33, ini kesimpulannya. Kesimpulannya adalah, bagaimanapun juga hai kamu masing-masing berlaku. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Mana yang lebih duluan? Suami mengasihi istri atau istri menghormati suaminya? Ya, sekali lagi standar kita itu adalah seperti Kristus. Dan kesimpulan dari Efesus 5 ayat 33 ini sangat menarik. Dikatakan, bagaimanapun juga, entah suamimu itu layak untuk dihormati atau tidak, entah istrimu itu layak untuk dikasihi atau tidak, dikatakan, kamu masing-masing harus berlaku. Suami, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Kata kunci dalam ayat ini itu adalah dan. Jadi kita tidak dapat berkata, suami harus mengasihi istri dulu dong, baru istri menghormati suami. Atau istri berkata, atau suami berkata, kamu hormati saya dulu, baru saya mengasihi kamu. Tidak. Itu berjalan bersama-sama. Ayat ini berkata, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Pada waktu suami mengasihi istri, pada saat itulah istri otomatis menghormati suami. Pada waktu istri menghormati suami, pada saat itu juga suami akan mengasihi istrinya. Ya. Nah, saya tayangkan di sini foto pernikahan
ya, saya terkesan foto pernikahan Ratu Elizabeth dengan Pangeran Philips yang berlangsung bukan cuma 50 tahun, bukan cuma 60 tahun, tapi berlangsung selama 73 tahun. Ya. Saya cari di kamus itu kalau 60 tahun berlian, kalau 73 tahun itu apa? Ya, dikatakan itu adalah sudah sampai ke platinum. Nah, kalau seorang pria itu jadi raja, istrinya jadi ratu, pendampingnya itu nggak aneh. Tapi kerajaan Inggris ini sangat spesial bagi saya. Ya, kenapa? Karena yang jadi pimpinannya itu ratu. Tapi pernikahan ini bisa berjalan sampai 73 tahun tanpa adanya wanita lain dan pria lain. Bagi saya itu satu hal yang luar biasa. Kenapa bisa seperti itu? Sekali lagi, karena suami bisa mengasihi istri dan istri bisa menghormati suami. Ya, karena waktu saya tidak akan cerita lebih banyak nih tentang pernikahan Ratu Elizabeth dan Pangeran Philips ya, karena kita masih melihat hal yang lain. Tapi Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu sempat nonton filmnya The Crown ya, itu dijelaskan bagaimana ya suami istri ini berjuang untuk mempertahankan pernikahan mereka, dan itu memang tidak mudah. Ya, tapi ketika ada ya satu kerendahan hati, saling menghormati, ya, saling mengampuni, maka pernikahan itu bisa sampai 73 tahun, ya. Nah, lalu kemudian apa perintah Tuhan kepada anak? Dikatakan Efesus 6 ayat 1 sampai 3, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi." Dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan, anak-anak, sebagai pengikut Kristus, taatilah orang tuamu, karena itulah yang patut dilakukan. Hormatilah ayahmu dan ibumu adalah perintah pertama dari Allah dengan janji, yakni supaya engkau berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Jadi perintah pertama dari Tuhan yang mengandung janji, ya, dalam 10 perintah Allah itu dikatakan kepada anak-anak, taatilah orang tuamu supaya engkau berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Apa artinya taat pada orang tua? Taat kepada orang tua berarti memberi diri untuk diperintah secara sukarela dengan otoritas kebenaran firman Tuhan yang ada dalam diri orang tua. Itu artinya taat. Ya, memberi diri untuk diperintah secara sukarela, tidak membangkang. Tapi otoritasnya sekali lagi standarnya adalah firman Tuhan yang ada dalam diri orang tua. Apa artinya hormat kepada orang tua? Hormat kepada orang tua berarti memberikan penghargaan yang tinggi kepada orang tuamu sebagai wakil Tuhan di bumi ini. Itu artinya, hai anak-anak, taati orang tuamu, ya, dan hormati ayah dan ibumu. Itu artinya taat dan hormat sebagai seorang anak. Nah, ya, apa artinya perintah Tuhan kepada orang tua? Jadi hari ini kita belajar ya perintah Tuhan kepada suami, mengasihi istri. Perintah Tuhan kepada istri, hormati suamimu. Perintah Tuhan kepada anak, taati dan hormati orang tuamu. Tapi Tuhan juga memberikan perintah kepada orang tua. Apa perintah Tuhan kepada orang tua? Efesus 6 ayat 4 dikatakan, dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Itu perintah Tuhan kepada orang tua. Seorang anak, ya, dia butuh untuk dikasihi. Seorang anak, dia butuh juga didisiplin. Seorang anak, dia butuh persahabatan. Dan seorang anak, dia butuh pengakuan bahwa dia memang pandai, ya, dengan segala kelebihan kekurangannya. Mungkin dia nggak cantik, ya, mungkin dia nggak ganteng, tapi orang tua dia perlu memberikan pengakuan kepada anak. Ya, sekalipun mungkin kamu rankingnya nggak bagus, tapi engkau tetap berharga
di mata Tuhan. Engkau tetap kesayangan papa dan mama. Itu yang dibutuhkan seorang anak. Jangan marah kepada anak itu di depan umum. Ya, karena itu akan melukai hatinya. Lalu kemudian jangan marah kepada anak dengan kata-kata kasar. Apalagi dengan kekerasan fisik. Dan khusus Tuhan memberikan tugas kepada seorang ayah, ya. Untuk apa? Tugas seorang ayah yaitu mendidik anaknya dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Mengarahkan anaknya untuk mencapai tujuan hidupnya. Melihat bakat anaknya dan mendorong agar bakat itu berkembang. Tugas seorang ayah. Ya, ketika anak kita dari kecil dalam masa pertumbuhan terus menjadi remaja, maka tugas seorang ayah itu mendidik anak. Seringkali terbalik ya, seringkali dalam keluarga tugas seorang ayah pikirnya hanya cari uang. Mendidik anak itu tugasnya guru di sekolah, guru sekolah minggu, mamahnya. Tapi kalau berdasarkan firman Tuhan, ya, tadi dikatakan kan, tugas seorang ayah, didiklah anakmu dalam ajaran dan takut akan Tuhan. Didiklah anakmu dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Arahkan dia untuk mencapai tujuan hidupnya. Perhatikan apa yang menjadi bakatnya dan dorong dia untuk mencapai bakat itu bisa berkembang. Apa tugas seorang ibu? Ya, dalam 1 Tesalonika 2 ayat 7 itu dikatakan, tetapi kamu berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Apa artinya merawat? Merawat artinya memenuhi kebutuhan emosionalnya berupa kasih dan penghargaan. Ya, apa artinya mengasuh? Mengasuh berarti memberi perhatian, memberi sentuhan secara fisik dalam setiap fase pertumbuhan anak. Seorang ibu dibutuhkan dalam keluarga, dibutuhkan oleh anaknya, ya, untuk memenuhi kebutuhan emosionalnya berupa kasih dan penghargaan. Karena apa? Karena ibu lebih banyak di rumah, bukan? Ya, kecuali kalau ibunya mungkin lebih banyak bekerja. Ya, tapi tetap Tuhan memberikan perintah, ya, untuk seorang ibu bisa mengasuh dan merawati anaknya. Yang terakhir, apa perintah Tuhan kepada hamba? Ya, dikatakan dalam Efesus 6, saya hanya bacakan saja ayat yang ke-5 sampai 8 dengan versi bahasa Indonesia masa kini. Ya, perintah Tuhan kepada seorang hamba. Saudara-saudara yang menjadi hamba, turutilah perintah Tuhanmu yang di dunia ini. Lakukanlah itu dengan perasaan hormat dan patuh serta dengan sungguh-sungguh, seolah-olah kalian lakukan kepada Kristus sendiri. Janganlah berlaku demikian hanya waktu kalian diawasi, hanya untuk mendapatkan pujian manusia, tetapi hendaklah kalian melakukannya sebagai hamba Kristus yang sedang menuruti kemauan Allah dengan sepenuh hati. Pekerjaan yang kalian lakukan sebagai hamba itu, hendaklah kalian kerjakan dengan hati yang gembira. Seolah-olah Tuhanlah yang kalian layani, dan bukan hanya manusia. Ingatlah bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, akan menerima balasan dari Tuhan untuk hal-hal yang baik yang dilakukannya. Jadi sekali lagi, standar suami mengasihi istri, standarnya seperti Kristus mengasihi jemaat. Standar istri menghormati, tunduk kepada suami seperti kita tunduk kepada Tuhan. Seorang anak dia menghormati ayah dan ibunya sama seperti dia taat dan hormat kepada Tuhan. Seorang hamba ketika dia bekerja, standarnya sama. Dia lakukan itu seperti kepada Kristus sendiri. Dan apa perintah Tuhan kepada tuan, ya, atau majikannya? Efesus 6 ayat 9 dikatakan, dan kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka. Dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di sorga, dan ia tidak memandang muka. Dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan, saudara-saudara yang menjadi tuan, hendaklah kalian bersikap begitu juga terhadap hamba-hambamu.
Jangan lagi memakai ancaman-ancaman. Ingat bahwa kalian dan hamba-hambamu itu sama-sama mempunyai satu majikan, yaitu Tuhan yang di surga. Ia tidak memandang muka. Pada waktu Tuhan percayakan kita sebagai seorang pimpinan, sebagai seorang majikan, sebagai seorang tuan, ingat posisi kita dengan bawaan kita itu di hadapan Tuhan sama. Oleh sebab itu kita tidak boleh memperlakukan mereka juga semena-mena. Tapi perlakukan mereka seperti kita mengasihi kepada Tuhan. Biarlah perintah-perintah Tuhan ini itu bukan sekedar kita dengar, tetapi akan kita lakukan. Baik itu perintah Tuhan kepada suami, perintah Tuhan kepada istri, perintah Tuhan kepada anak, perintah Tuhan kepada hamba, maupun perintah Tuhan kepada tuan atau majikan atau pimpinan. Standarnya satu, kita lakukan semua bagian kita seperti untuk Tuhan. Seperti Kristus mengasihi jemaat, begitu juga kita mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin. Mari kita akan masuk di dalam doa. Tuhan, terima kasih kalau pada pagi ini Tuhan firman-Mu sudah selesai diberitakan. Jadikan kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Karena firman-Mu ini berbicara tentang satu perintah yang harus kami lakukan. Tidak ada standar apapun juga yang lebih mulia daripada standar Engkau mengasihi jemaat. Seperti kami mengasihi kepada Tuhan. Demikian juga Tuhan, biar itu kami lakukan dalam kehidupan kami. Baik itu sebagai suami terhadap istri, istri terhadap suami, orang tua terhadap anak, anak terhadap orang tua, buruh atau hamba terhadap majikan, majikan terhadap bawahannya. Tuhan, semuanya standarnya adalah seperti Kristus mengasihi jemaat. Ajar kami untuk bisa tunduk seperti kami tunduk kepada Tuhan. Tanpa kami mengandalkan kekuatan kami. Tanpa kami melihat kekurangan-kekurangan orang-orang yang ada di sekitar kami. Tuhan, mampukan kami untuk kami tetap belajar bisa mengasihi mereka seperti Tuhan mengasihi kami. Terima kasih ya Tuhan, biar kiranya dasar keluarga Kristen ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Dan persembahan kita sekarang ini 2 kali. Sekaligus kita juga akan mengembalikan persepuluhan yang adalah milik Tuhan. Saudara-saudara, bagaimana caranya saudara bisa mengumpulkan persembahan itu, menyimpannya di dalam rumah, dan demikian juga persepuluhan. Kita tulis tanggalnya, kemudian nanti saat kita ibadah secara onsite, kita akan bawa itu persembahan dan persepuluhan itu ke rumah Tuhan. Saudara-saudara, sebelum kita memberikan persembahan dan juga mengembalikan persepuluhan, maka saya ingin membaca firman Tuhan yang ada di dalam kitab Maleakhi pasal 3 ayatnya yang ke-10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Adapun janji firman Tuhan berkaitan dengan kehidupan kita di dalam kitab Ulangan pasal 28, mulai dari ayat yang kedua, firman Tuhan berkata demikian, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak-anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu.
diberkatilah bakulmu, dan tempat adonanmu diberkatilah engkau pada waktu masuk, dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Mari kita berdoa bersama-sama untuk persembahan dan juga untuk persepuluhan yang sebentar kita kembalikan kepada Tuhan. Karena persepuluhan adalah milik Tuhan. Kita angkat persepuluhan kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa, ya Bapa Sang Pemelihara sejati, Engkau sungguh mengasihi kami dan berkat-Mu berkelimpahan di dalam kehidupan kami. Sampai hari ini kami menikmatinya. Maka sekarang kami ingin memberikan persembahan kami. Tuhan, kami tahu Engkau melihat keikhlasan kerelaan kami, kesediaan kami. Yang jelas kami memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dan juga kami akan mengembalikan persepuluhan yang adalah milik Tuhan. Inilah bukti ketaatan kami kepadamu ya Tuhan. Kami tahu Engkau menolong, memelihara, mencukupkan, memenuhkan semua kebutuhan kami dengan cara-Mu yang ajaib. Maka kami ingin mengembalikan persepuluhan ini yang adalah milik Tuhan. Berapapun jumlahnya, kami tahu di tangan Tuhan ada kuasa yang luar biasa. Kami diingatkan 5 roti dan 2 ikan yang bisa mencukupi ribuan orang. Kami percaya gereja-Mu selalu di dalam pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami serahkan persembahan pula persepuluhan kami di dalam genggaman tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Saya yakin dan percaya kita semua diberkati melalui firman Tuhan yang sudah kita dengar pada pagi hari ini. Atas nama Gembala, Rohaniwan, Penatua, Diaken, dan seluruh jemaat yang mengikuti ibadah, mengucapkan terima kasih atas pelayanan Ibu Kumala pada pagi hari ini, dan setiap jemaat Tuhan yang mengambil bagian pada pelayanan pagi hari ini. Kiranya nama Tuhan semakin dipermuliakan melalui pelayanan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya mari kita simak warta untuk sepekan ini. Kebaktian umum 11 Juli 2021 kita akan tetap mengadakan online, ibadah online pukul 8 pagi sampai 9 pagi. Firman Tuhan oleh Pendeta Joyce Eko, worship leader Saudari Jessica, singer Saudara Alvin dan Saudari Erna, musik Saudara Roy, Saudara Ivan, Bapak Daniel, Saudara Raymond, pewarta Ibu Esther Desi. Selanjutnya ada pengumuman mengundang segenap kaum pria untuk mengikuti persekutuan pria Kristen Gia Jemaat Parmindo secara online pada hari Rabu 7 Juli 2021 pukul 7 malam. Firman Tuhan Diaken Denny Suryadi, worship leader Saudara Roy Aji, dan mengundang segenap kaum parentalia untuk mengikuti persekutuan kaum parentalia Gia Jemaat Parmindo secara online pada hari Jumat 9 Juli 2021 pukul 3 sore. Worship leader Ibu Esther Desi, firman Tuhan Pendeta Joyce Eko. Biarlah melalui persekutuan ini iman kita di dalam Yesus Kristus semakin bertumbuh dan berbuah-buah lebat. Selanjutnya untuk ibadah kategorial berjalan seperti biasa. Kita akan mengikuti ibadah secara online. Setiap hari Selasa ada persekutuan wanita Kristen pukul 5 sore. Lalu hari Kamis 8 Juli ada doa malam. Lalu PRBK hari Sabtu pukul 6 sore. Untuk jadwal pelayan Bapak Ibu Saudara dapat lihat di dalam warta. Selanjutnya kita akan menyambut yang merayakan ulang tahun pada pekan ini. Gembala, Rohaniwan, Penatua, Diaken, dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada yang pertama Saudara Rionata 4 Juli, selanjutnya Saudari Nadine Daniela 4 Juli, ketiga Pendeta Titus Panut 5 Juli, keempat Saudara Hosea Sianipar 6 Juli, kelima Bapak Widodo 10 Juli. Dan yang merayakan ulang tahun pernikahan pada pekan ini yang pertama Bapak Ibu De Tambun atau Bapak Evi 6 Juli 1992. Yang kedua Bapak Ibu Diaken Philip Nehemia 7 Juli 2012. Doa kami bersama Tuhan Yesus yang mempunyai rencana yang indah atas umatnya terus memberkati, melindungi, dan memberi keberhasilan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Sekian warta yang bisa saya bacakan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
saya ingin menyampaikan 1-2 hal untuk kebaikan kita bersama. Yang pertama, saya menghimbau dari mimbar supaya jemaat tetap menjaga diri, melindungi diri, dan melindungi orang lain. Tetap kita taat pada prokes supaya kita dapat hidup lebih baik. Jangan lupa pakai masker jika keluar. Jangan lupa selalu mencuci tangan dengan air mengalir dan dengan sabun. Jangan lupa menjauhi kerumunan dan kurangi mobilitas kita. Saya rasa itu saja, dan selanjutnya kita akan mendoakan saudara-saudara kita yang berulang tahun dan juga mendoakan mereka keluarga yang berhappy wedding anniversary. Mari kita akan berdoa bersama-sama, sekaligus kita menaikkan doa-doa syafaat kita, saudara-saudara, karena di dalam doa kita sedang dan terus mengandalkan Tuhan saja. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang baik, kami datang kepadamu, menaikkan pujian syukur kepada Allah, sebab Engkau selalu menolong kehidupan kami. Terima kasih untuk firman Tuhan yang telah memberkati kami. Engkau memberkati hamba-Mu Ibu Kumala. Engkau pakai menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Tuhan, kini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun. Kami juga berdoa untuk keluarga yang berhappy wedding anniversary. Doa kami kiranya berkat Tuhan mengalir, berkat Tuhan melimpah di dalam kehidupannya. Terima kasih untuk penyertaan, untuk pemeliharaan-Mu, untuk pertolongan, untuk bimbingan Tuhan sampai hari ini. Dan Ebenezer, bukan hanya sampai hari ini, pertolongan-Mu nyata selalu di dalam kehidupan kami sampai selama-lamanya. Terpujilah Tuhan. Kami berdoa kiranya baik mereka yang berulang tahun maupun mereka yang berhappy wedding anniversary, jadikan mereka pribadi yang terus mengutamakan Tuhan, memandang Tuhan di dalam kehidupannya. Dan kami tahu saat mereka memandang Tuhan, mereka menjadi pribadi yang kuat di dalam Engkau. Tuhan, jadikan mereka pelayan-pelayan-Mu yang setia, pelayan-pelayan yang melayani Tuhan sampai akhir hidup mereka. Terpujilah Tuhan. Kini kami berdoa, ya Tuhan, untuk saudara-saudara kami yang sudah melayani hari ini. Kami percaya Engkau tambah-tambahkan talenta di dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa, ya Tuhan, untuk saudara-saudara kami yang sakit dimanapun mereka berada. Oh Tuhan, kami datang kepadamu dan membawa seluruh jemaat-Mu, membawa mereka yang sakit. Kami tahu di dalam Tuhan ada kesembuhan, di dalam Tuhan ada sukacita, di dalam Tuhan ada ketentraman dan damai. Itulah sebabnya kami yakin Engkau sudah mengunjungi mereka secara pribadi, dan kuasa Tuhan sanggup mengangkat sakit penyakit mereka. Terpujilah Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Ya Tuhan, Engkau Allah yang berkuasa melindungi mereka. Tuhan, Engkau memberikan sukacita dan Engkau memberikan keberanian dan bukan roh ketakutan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami berdoa untuk pembangunan kantor sinode. Ya Tuhan, kami terus berharap, kami mengandalkan Tuhan saja, sebab Engkau Allah yang sanggup menyelesaikan pembangunan ini. Dan kami percaya di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa kami, untuk negara kami, untuk pemerintah kami yang sedang dan terus berjibaku mengatasi pemaparan virus corona. Kami berdoa kiranya
Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan sukacita, Tuhan memberikan ketabahan. Kami bangsa Indonesia berikan kekuatan menghadapi kenyataan ini, dan di dalam Tuhan kami sanggup menghadapinya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk STT Abiel. Tuhan, kiranya Engkau terus menyertai Sekolah Tinggi Teologi Abiel. Di sana sedang dididik hamba-hamba Tuhan yang akan melayani pekerjaan-Mu. Mereka adalah generasi penerus pelayan-pelayan-Mu, memberkati, memberikan kuasa, memberikan sukacita kepada mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa kami dengan penuh ucapan syukur di dalam satu nama yang ajaib, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sekarang saudara-saudara, dimanapun engkau berada, tadahkan kedua tangan, arahkanlah hatimu, pandanglah Tuhan, dan lakukan seluruh aktivitasmu, serta terimalah berkat-berkat Tuhan. Maka Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Sebentar dan selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.